Cara menghadapi pasangan selingkuh. Mengetahui apa yang tidak boleh dilakukan adalah langkah pertama dalam membangun hubungan Anda. Berurusan dengan pasangan yang selingkuh bisa menjadi salah satu hal tersulit yang pernah Anda lakukan. Tidak ada jawaban yang tepat untuk memutuskan apakah Anda ingin memperbaiki masalah atau tidak. Yang bisa Anda lakukan hanyalah berkomunikasi dengan pasangan, mendengarkan diri sendiri, dan memutuskan apakah hubungan Anda layak dipertahankan atau tidak. Jika Anda memutuskan untuk memperbaiki masalah, Anda harus hidup dengan saat ini tanpa mengkhawatirkan masa depan sambil mengingat untuk menjaga diri sendiri. Metode 1. Ketahui apa yang tidak boleh dilakukan. 1. Jangan menyalahkan diri sendiri. Alasan perselingkuhan pasangan Anda mungkin tidak selalu jelas, dan menyalahkan diri sendiri mungkin tampak wajar bagi Anda. Anda mungkin berpikir Anda jauh atau tidak terlalu rela di tempat tidur. Mungkin pekerjaan membuat Anda kewalahan dan tidak memberi Anda cukup waktu untuk menjalin hubungan. Namun, ini mungkin menjadi alasan mengapa hubungan Anda membutuhkan lebih banyak pekerjaan. Namun, Anda harus menyadari bahwa tidak ada yang Anda lakukan yang mengakibatkan istri Anda selingkuh dan Anda tidak boleh menyalahkan diri sendiri atas kesalahan pasangan Anda. Tentu, Anda bisa salah tentang beberapa masalah hubungan, dan penting untuk mengakuinya. Namun, jangan pernah berpikir bahwa beberapa kesalahan Anda akan memperbaiki hubungan Anda dengan pasangan. Jika Anda terlalu fokus untuk menyalahkan diri sendiri, hal itu akan luput dari pasangan Anda. Penting agar Anda juga fokus pada perilaku pasangan Anda. 2. Jangan melecehkan pihak ketiga. Jika Anda ingin membuat diri Anda gila sesegera mungkin, Anda dapat mengajukan sejuta pertanyaan tentang pria atau wanita itu, mengikuti profil Facebook orang itu selama berjam-jam, atau bahkan mencoba melihat sekilas orang itu secara langsung. Anda mungkin berpikir bahwa mengetahui segala sesuatu tentang orang itu dapat membantu Anda mengetahui apa yang salah dalam hubungan Anda, tetapi pada kenyataannya, meskipun itu menyebabkan Anda sangat kesakitan, itu tidak akan memberi Anda jawaban apapun. Ketika pasangan berselingkuh, jarang ada orang ketiga. Kecuali seorang pasangan merasa bahwa mereka benar-benar menjalin hubungan yang bermakna dengan orang ketiga, biasanya itu hanyalah ekspresi ketidakpuasan dengan orang yang mereka kencani atau dengan pernikahannya. Jika Anda terlalu fokus pada pria atau wanita lain, jangan memikirkan pasangan atau hubungan Anda. Meskipun mengetahui beberapa hal tentang hubungan tersebut dapat menenangkan pikiran Anda mungkin tidak ingin mengetahui terlalu banyak tentang penampilan orang tersebut, aktivitasnya, atau detail lain yang mungkin mengganggu atau membuat Anda merasa bersalah. Ini seharusnya tidak terjadi. 3. Jangan mencoba merasionalisasi. Meskipun Anda mungkin berpikir bahwa jika Anda dapat menemukan penjelasan logis mengapa kejadian itu terjadi, Anda mungkin berpikir bahwa Anda dapat bergerak maju, seperti suami Anda merasa tidak berdaya setelah kehilangan pekerjaannya, atau orang ketiga, istri Anda terlalu sering menyerang mereka untuk menolak tidak masuk akal dari omong kosong. Terimalah bahwa Anda terluka dan perlu menemukan cara untuk melepaskannya, tetapi jangan berpikir bahwa membuat alasan kepada pasangan Anda adalah cara untuk mencapainya. Apa yang terlintas dalam pikiran suami dan istri Anda ketika mereka memutuskan untuk menjalin hubungan mungkin menentang semua logika. Jangan menghabiskan terlalu banyak waktu memikirkan alasan sempurna mengapa ini terjadi, cobalah untuk melanjutkan. 4. Jangan beritahu seluruh dunia. Anda mungkin sangat terluka dan marah dan Anda mungkin ingin berbagi cerita ini dengan semua anggota keluarga dan teman terdekat Anda atau bahkan mempostingnya di media sosial untuk mengungkapkan perasaan Anda. Namun, jika ada kesempatan bagi Anda untuk berdamai dan mengusahakannya, Anda harus menghabiskan sisa hidup Anda menghadapi orang-orang yang melihat pasangan dan hubungan Anda secara berbeda. Alih-alih memberitahu semua orang yang Anda kenal, beritahu saja orang-orang di sekitar Anda yang menurut Anda benar-benar dapat membantu Anda memahami.
Memberitahu semua orang apa yang terjadi mungkin awalnya membuat Anda merasa lega, tetapi juga bisa disertai rasa sakit dan penyesalan. Anda mungkin tidak menyadari bahwa Anda tidak siap menerima nasihat atau penilaian setiap orang. Saat memberitahu teman dekat tentang perselingkuhan pasangan Anda, berhati-hatilah jika Anda tidak yakin apa yang harus dilakukan. Jika teman Anda berpikir Anda pasti akan meninggalkan pasangan Anda, mereka mungkin memberitahu Anda 1000 hal yang tidak pernah mereka sukai tentang dia, dan itu tidak akan membuat Anda merasa lebih baik dan dapat menyebabkan rasa malu secara umum ketika Anda memutuskan untuk tetap tinggal di rumah hubungan. 5. Jangan khawatir tentang apa yang dipikirkan teman dan keluarga Anda. Dan jika Anda tidak memberitahu siapapun bahwa Anda tahu apa yang terjadi, Anda tidak perlu khawatir tentang pendapat orang lain tentang kejadian itu. Sementara orang-orang di sekitar Anda dapat memberi Anda nasihat yang bermanfaat, pada akhirnya ini tentang apa yang terbaik untuk Anda, dan Anda tidak perlu bertanya. Tanya apa yang dipikirkan orang lain ketika Anda memutuskan untuk pergi atau tetap menjalin hubungan. Secara keseluruhan, tidak masalah apa yang dipikirkan semua orang, dan Anda tidak boleh membiarkan penilaian orang lain mengaburkan proses pengambilan keputusan Anda. Berbicara dengan orang yang dekat dengan Anda dapat membantu Anda mendapatkan kekuatan dan perspektif baru tentang situasi tersebut. Tetapi pada akhirnya, Anda harus menyadari bahwa pendapat mereka tidak akan pernah bisa menggantikan pendapat Anda. 6. Jangan mengambil langkah besar sebelum berpikir. Sekalipun Anda berpikir bahwa begitu Anda mengetahui perselingkuhannya, Anda akan mengemasi tas Anda atau mengusir suami Anda dari rumah, Anda perlu lebih banyak waktu untuk memikirkannya. Anda tentu saja dapat meluangkan waktu dari hidup Anda, tetapi hindari mengatakan bahwa Anda ingin bercerai atau ingin segera mengambil tindakan drastis. Luangkan waktu untuk memikirkan apa yang terjadi dan apa yang terbaik untuk Anda dan hubungan Anda alih-alih melakukan sesuatu yang nantinya akan Anda sesali. Meskipun masuk akal untuk segera memutuskan untuk berpisah, Anda harus menghindari langsung mengatakan bahwa Anda ingin putus begitu mendengar kabar tersebut. Naluri Anda mungkin memberitahu Anda apa yang harus dilakukan, tetapi tunggu sampai pikiran Anda jernih sebelum memutuskan bahwa ini selamanya. 7. Jangan menghukum pasangan Anda. Meskipun mungkin terasa menyenangkan untuk bersikap kejam terhadap pasangan Anda, mengambil hal-hal yang dia sukai, atau bahkan mendapatkan hubungan untuk diri mereka sendiri sebagai balasannya. Perilaku seperti itu tidak akan membuat Anda melupakan atau membantu Anda memajukan hubungan Anda di muka meskipun Anda bisa menyakiti dan bersikap dingin terhadap suami dan istri Anda dan menjauhkan pasangan Anda untuk beberapa saat. Jangan secara aktif memperburuknya atau Anda berdua akan merasa sangat buruk. Menghukum pasangan Anda hanya akan membuat Anda semakin getir dan memperburuk hubungan Anda. Menghabiskan waktu terpisah dan menjadi lebih dingin dan lebih jauh dari biasanya memang bagus, tetapi bersikap kejam secara aktif tidak membuat segalanya menjadi lebih baik. Metode 2. Lakukan langkah pertama. 1. Lakukan keinginan Anda. Anda harus memikirkan tentang apa yang Anda harapkan dari pasangan Anda sebelum memulai percakapan dengannya. Jangan hanya mulai berbicara tentang hubungan dan terus menangis dan berbaikan. Alih-alih, luangkan waktu untuk mengembangkan rencana permainan sehingga pasangan Anda tahu apa yang Anda ingin dia lakukan jika dia ingin hubungan itu bertahan lama. Ini seharusnya tidak terasa seperti hukuman, tetapi lebih seperti rencana untuk maju bersama. Beritahu pasangan Anda apa yang perlu mereka lakukan untuk menjaga hubungan Anda tetap berjalan. Ini bisa termasuk pergi ke konseling bersama dan mungkin secara terpisah, mengambil langkah spesifik untuk menemukan kembali hal-hal yang Anda berdua sukai bersama, meluangkan waktu untuk berkomunikasi setiap malam, atau tidur di kamar terpisah sampai Anda merasa nyaman berbagi tempat. Jika Anda mempertimbangkan untuk bercerai, Anda harus menyewa pengacara sesegera mungkin. Semakin cepat Anda melakukan ini,
semakin baik posisi penawaran Anda. 2. Beri dia waktu. Bahkan jika Anda siap untuk memaafkan pasangan Anda atau mengembalikan keadaan menjadi normal, ketahuilah bahwa itu akan memakan waktu lama sebelum Anda merasakan kepercayaan dan cinta yang pernah Anda miliki untuk pasangan Anda, suami dan istri sembuh. Bahkan jika Anda berdua bertekad untuk menyelesaikan masalah, butuh waktu lama untuk merasa normal lagi karena kurangnya kata-kata yang baik dan Anda mulai merasa seperti orang yang Anda nikahi. Ini sangat alami. Jika Anda mencoba mempercepat perjalanan, Anda bisa mendapat masalah. Anda tidak akan bisa memaafkan pasangan Anda atau merasa semuanya kembali normal dalam semalam. Butuh waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun untuk memulihkan kepercayaan itu. Anda juga harus melakukannya dengan perlahan. Mungkin perlu waktu berhari-hari sebelum Anda merasa nyaman tidur di ranjang yang sama dengan pasangan Anda, makan bersama mereka, atau menikmati hal-hal yang Anda sukai bersama. Bersiaplah untuk itu. 3. Ekspresikan perasaan Anda. Beritahu pasangan Anda bagaimana perasaan Anda. Ceritakan padanya tentang kemarahan, rasa sakit, pengkhianatan, dan rasa sakit yang dia sebabkan pada Anda. Jangan memasang dinding atau berpura-pura itu bukan masalah besar, benar-benar biarkan dia melihat rasa sakit Anda dan mendengar bagaimana perasaan Anda. Jika Anda tidak jujur dan terbuka tentang apa yang Anda alami, Anda tidak akan pernah bisa benar-benar maju bersama. Meskipun Anda mungkin merasa malu atau takut mengungkapkan perasaan Anda yang sebenarnya, penting bagi Anda untuk melakukannya. Jika Anda gugup untuk bertemu dengan pasangan Anda atau tidak mengatakan semua yang ingin Anda katakan, Anda dapat menuliskan semua yang ingin Anda bagikan. Dengan begitu Anda tidak tersesat dalam situasi saat ini dan tidak melupakan hal-hal penting yang ingin Anda lakukan. Jika Anda merasa terlalu emosional untuk membicarakan apa yang terjadi, beri diri Anda waktu beberapa hari atau tunggu cukup lama untuk membicarakannya sejujur mungkin. Tentu saja, percakapan tidak pernah terasa nyaman, tetapi Anda dapat meluangkan waktu untuk membiasakan diri dan bersikap asertif saat dibutuhkan. Namun, Anda mungkin tidak ingin menunda diskusi ini terlalu lama. 4. Ajukan pertanyaan yang ingin Anda jawab. Anda mungkin menginginkan kejelasan tentang apa yang dilakukan pasangan selingkuh Anda. Jika Anda mencoba mencari tahu bagaimana hal itu terjadi, Anda dapat menanyakan berapa kali hal itu terjadi, kapan terjadinya, bagaimana awalnya, atau bahkan bagaimana perasaan suami dan istri Anda terhadap orang tersebut. Namun, jika Anda ingin hubungan itu bertahan lama, Anda harus berpikir dua kali sebelum menanyakan detail yang tidak ingin Anda ketahui tanpa bertanya, hanya untuk memuaskan rasa ingin tahumu. Jawabannya mungkin terlalu menyakitkan. Ajukan pertanyaan apapun yang menurut Anda akan membantu Anda lebih memahami keadaan hubungan Anda. Namun, hindari mengajukan pertanyaan hanya untuk memuaskan rasa ingin tahu Anda. Jawabannya mungkin terlalu menyakitkan. 5. Diadili. Meski terdengar memalukan, segera setelah Anda mengetahui bahwa suami dan istri Anda selingkuh, Anda harus segera menjalani tes. Anda tidak tahu penyakit apa yang mungkin diderita orang ketiga dan Anda tidak tahu apakah Anda terkena penyakit itu. Meskipun suami dan istri Anda mungkin berpendapat bahwa ini tidak perlu, Anda harus melakukannya untuk memastikan bahwa Anda berdua aman. Melalui proses ini juga akan membantu pasangan Anda memahami keseriusan tindakannya. Tidur dengan orang lain saat tidur dengan diri sendiri membuat Anda berisiko dan penting untuk menyadarinya. 6. Dengarkan suami dan istri Anda. Bahkan jika Anda merasa sakit hati, bingung, dikhianati, marah, dan emosi lain yang ingin Anda ungkapkan, penting untuk duduk dan mendengarkan pasangan Anda. Anda mungkin merasa hal terakhir yang ingin Anda lakukan adalah mendengarkannya, tetapi jika Anda menginginkan kejelasan dan memajukan hubungan, Anda perlu mendengar ceritanya dari sisinya. Anda mungkin mempelajari perasaan atau frustrasi baru yang tidak Anda ketahui dimiliki pasangan Anda.
Tidak adil untuk berpikir bahwa dia tidak pantas menceritakan sisi ceritanya atau mengetahui semua ini. Meskipun Anda mungkin belum siap menghadapi perasaan pasangan, Anda perlu memberi mereka kesempatan untuk mengekspresikan diri jika ingin melangkah maju. 7. Tingkatkan komunikasi Anda setiap hari. Setelah Anda dan pasangan mulai berbicara tentang perselingkuhan, Anda dapat berupaya memperluas saluran komunikasi. Ingatlah untuk terbuka dan jujur, bicaralah secara teratur dan hindari agresi pasif sebanyak mungkin. Meskipun ini mungkin tampak mustahil setelah apa yang suami dan istri Anda lalui, jika Anda menginginkan perbaikan, penting untuk berkomunikasi. Setelah Anda membuat pilihan itu, buatlah kencan setiap hari, singkirkan semua gangguan, dan bicarakan bagaimana hubungan Anda berjalan. Jika Anda merasa ini melelahkan dan hanya menghidupkan kembali perasaan lama, cobalah berbicara lebih banyak tentang masa kini dan masa depan daripada masa lalu. Penting bagi Anda dan pasangan untuk saling mengungkapkan perasaan Anda. Inilah saatnya untuk waspada dan fokus pada hubungan Anda. Jika Anda tidak memiliki komunikasi yang kuat, sulit untuk bergerak maju. Coba ungkapkan perasaan Anda dengan pernyataan aku, seperti maaf jika kamu tidak menyapaku saat pulang kerja, alih-alih menggunakan pernyataan kamu, seperti kamu tidak pernah memperhatikanku setelah kamu pulang kerja, yang terdengar lebih memberatkan. 8. Putuskan apakah Anda ingin memperbaiki masalah. Tentu saja, ketika Anda berbicara tentang kasus ini, Anda harus membuat keputusan penting. Apakah menurut Anda akan pernah bisa memaafkan suami dan istri Anda dan memiliki hubungan yang sehat lagi, atau menurut Anda tidak akan pernah? Sangat penting untuk jujur pada diri sendiri dan mempertimbangkan apakah menyelamatkan hubungan Anda sepadan. Yang paling penting adalah memberi diri Anda ruang dan waktu untuk berpikir sebelum membuat keputusan cepat. Ketika Anda telah berbicara dengan pasangan Anda, mengungkapkan perasaan Anda, dan mendengar cerita dari sisi mereka sambil merasa seperti Anda telah meluangkan waktu untuk memikirkan perasaan Anda dapat mulai memutuskan apakah Anda benar atau tidak. Saya ingin mencoba memperbaikinya. Jika Anda memutuskan untuk memperbaiki masalah, bersiaplah untuk menginvestasikan banyak usaha. Ketika Anda tahu ini sudah berakhir, saatnya untuk mengambil langkah menuju perceraian. Jika rute ini tepat untuk Anda harus membaca undang-undang di negara bagian dan atau negara bagian Anda, ini sedikit berbeda. Metode 3. Bangun kembali hubungan Anda. 1. Lakukan yang terbaik untuk Anda. Sayangnya, tidak ada majalah, teman, anggota keluarga, atau dokter yang dapat memberi tahu Anda keputusan apa yang terbaik untuk Anda, atau keluarga Anda. Ketika anak-anak terlibat, keputusan Anda menjadi lebih rumit. Meskipun Anda mungkin berpikir hanya ada satu jawaban yang benar, tentu saja, Anda harus jujur pada diri sendiri dan melihat apa yang sebenarnya dikatakan hati Anda. Menemukan kebenaran bisa memakan waktu lama, tetapi yang paling penting adalah menyadari bahwa tidak ada yang bisa memberi tahu Anda apa yang harus dilakukan atau bagaimana perasaan, terutama pasangan Anda. Ini bisa menjadi pemikiran yang menakutkan karena mungkin perlu waktu untuk memahaminya. Tetapi jika naluri Anda sudah memberi tahu Anda sesuatu, lebih baik Anda mendengarkan. 2. Buat keputusan untuk memaafkan. Ingatlah bahwa memaafkan sebenarnya adalah sebuah pilihan, itu bukan sesuatu yang terjadi atau tidak terjadi. Jika Anda siap memaafkan pasangan Anda, atau bahkan mencoba, Anda harus membuat keputusan tegas untuk melakukannya. Pengampunan tidak mudah dan Anda harus bekerja untuk itu. Langkah pertama adalah mengakui bahwa Anda sedang berusaha untuk mencapainya. Jujurlah dengan pasangan Anda tentang hal ini. Jangan biarkan keinginan Anda untuk memaafkan atau tidak memaafkan tetap menjadi rahasia. Biarkan dia tahu bahwa Anda benar-benar berusaha untuk mengatasinya. 3. Habiskan waktu bersama yang tidak ada hubungannya dengan selingkuh.
Jika Anda ingin mulai membangun kembali hubungan Anda dan pasangan Anda harus memiliki waktu berkualitas bersama yang tidak ada hubungannya dengan perselingkuhan pasangan Anda. Cobalah untuk melakukan hal-hal yang Anda sukai bersama dan hindari tempat-tempat yang mengingatkan Anda tentang penipuan yang terjadi. Mulailah dari awal dan pastikan hubungan Anda memiliki dasar yang kokoh dengan tindakan sehari-hari sebelum Anda maju terlalu cepat. Anda mungkin menemukan aktivitas baru untuk dilakukan bersama, seperti hiking atau memasak. Ini dapat membantu Anda melihat hubungan Anda dalam sudut pandang yang berbeda. Tetapi pastikan Anda tidak merasa pasangan Anda menderita atau berusaha terlalu keras. 4. Jaga dirimu. Saat berhadapan dengan pasangan yang selingkuh, Anda mungkin merasa bahwa mengurus diri sendiri adalah prioritas utama Anda. Anda mungkin terlalu sibuk merasakan badai emosi kompleks untuk memikirkan hal-hal seperti makan 3 kali sehari, berjemur di bawah sinar matahari, dan memastikan Anda cukup istirahat. Namun, jika Anda ingin tetap kuat selama masa sulit ini dan memiliki energi untuk memperbaiki hubungan Anda, inilah dia. Berikut adalah beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Usahakan tidur minimal 7-8 jam setiap malam. Jika Anda sulit tidur karena pasangan yang tidur di sebelah Anda mengganggu Anda, diskusikan pengaturan tidur alternatif. Cobalah makan makanan sehat 3 kali sehari. Meski stres membuat Anda ingin makan lebih banyak makanan tidak sehat, seperti camilan manis, Anda harus berusaha tetap sehat agar pikiran tetap terjaga. Makanan berlemak bisa membuat Anda merasa lesu. Usahakan berolahraga minimal 30 menit sehari. Kali ini, olahraga baik untuk tubuh dan pikiran Anda, dan itu bisa memberi Anda waktu untuk menyendiri dan tidak berpikir untuk selingkuh. Tulis di buku harian. Cobalah untuk menulis setidaknya beberapa kali seminggu untuk memberi diri Anda waktu berpikir. Jangan mengasingkan diri. Habiskan waktu bersama teman dan keluarga untuk merasa tenang. 5. Dapatkan saran. Meskipun konseling bukan untuk semua orang, itu adalah sesuatu yang Anda dan pasangan harus coba jika Anda ingin sembuh. Anda mungkin menganggap ini sangat canggung atau terlalu berlebihan untuk Anda, tetapi ini sebenarnya bisa menjadi cara yang bagus untuk menciptakan ruang yang aman bagi Anda dan pasangan di mana Anda bisa benar-benar nyaman dan berbagi perasaan. Temukan guru yang Anda percayai dan ingatlah untuk berinvestasi dalam sesi Anda. Jika ini penting bagi Anda, jelaskan kepada suami dan istri Anda bahwa ini tidak dapat dinegosiasikan. Pasangan Anda telah merusak kepercayaan Anda dan seharusnya bisa melakukannya untuk Anda. 6. Yakinkan anak-anak Anda. Ketika Anda memiliki anak, berurusan dengan pasangan yang selingkuh bahkan lebih rumit. Anak-anak Anda kemungkinan besar akan merasakan ketegangan di rumah Anda, dan yang terbaik adalah bersikap terbuka dan jujur kepada mereka tentang hal-hal yang sedang Anda dan pasangan Anda perjuangkan. Bahkan jika Anda tidak perlu merinci, beritahu dia bahwa Anda mencintainya dan bahwa Anda dan pasangan Anda melakukan yang terbaik untuk memperbaikinya. Jika Anda mempertimbangkan untuk mengakhiri hubungan Anda, jangan biarkan suami dan istri Anda menggunakan anak Anda untuk menyalahkan Anda karena melanjutkan situasi sulit ini. Meskipun dia mungkin berpendapat bahwa anak-anak Anda akan lebih baik dengan 2 orang tua di rumah, tidak demikian halnya jika kedua orang tua terus-menerus bertengkar atau tidak peduli satu sama lain. Luangkan waktu untuk mereka bahkan jika Anda berada dalam situasi yang sulit. Berada bersama anak-anak Anda juga dapat membuat Anda merasa lebih kuat. 7. Tahu kapan selesai. Jika Anda telah mencoba melakukan berbagai hal dan tidak dapat melihat diri Anda memaafkan pasangan Anda atau melanjutkan hidup, mungkin inilah saatnya untuk mengakhiri hubungan. Jangan frustrasi karena Anda tidak bisa memaafkan pasangan Anda meskipun dia bekerja keras untuk mendapatkan kembali kepercayaan Anda. Beberapa hal tetap tak termaafkan. Jika ternyata Anda tidak dapat melanjutkan hubungan dan merasa telah mencoba menyelesaikan masalah,
Inilah saatnya untuk membuat keputusan dan mengakhiri hubungan. Jangan marah atau frustrasi dengan diri sendiri jika Anda merasa tidak bisa memaafkan. Anda mencoba, dan pasangan Anda adalah orang pertama yang merusak kepercayaan Anda. Jika kamu mampu melepaskan, jangan malu untuk menyerah. Anda membuat keputusan yang menurut Anda terbaik untuk hubungan dan keluarga Anda, dan jangan biarkan siapapun menilai Anda karenanya.